Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana anugerah yang sudah Engkau berikan padaku? Jangan ambil lagi anugerah yang sudah Engkau berikan. Kumohon kembalikan Yusufku. Kumohon kembalikan Yusufku. Semoga Allah menjagamu dimanapun kau berada. Aku yakin sekali kau masih hidup. Tanyakan lagi pada anak-anak kita apa yang sudah mereka lakukan pada Yusuf. Mungkin mereka akan mengakui kesalahan mereka dan mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau begitu yakin Yusuf tidak mati? Ada dua alasan. Pertama, bajunya tidak dicabik oleh serigala. Kedua, hatiku tidak pernah bohong padaku. Baiklah, meskipun aku pesimis, aku akan bertanya lagi pada mereka. Aku mau mereka mengakui dosa mereka dan bertobat. Mungkin Allah akan mengampuni mereka. Sudah kubilang berkali-kali, kami tidak melihatnya. Kami yakin Yusuf dibunuh oleh serigala. Harus berapa kali kami katakan? Meskipun kalian mengatakannya 1000 kali, kalian masih tetap berbohong. Jika kalian masih anak-anak akan kupecut kalian. Jika serigala membunuh Yusuf, kenapa bajunya masih utuh? Kami juga tidak tahu. Itu juga misteri bagi kami. Terkutuklah kalian semua. Kalian pembohong. Serigala tidak melakukan itu. Tapi serigala jenis lain. Kalianlah serigalanya. Aku tahu. Sekali lagi mereka bilang serigala yang membunuh Yusuf. Dan aku harap mereka sadar sebelum terlambat. Ayo, siapa lagi? Yang mau nawar lebih tinggi? Ayo, siapa lagi? Budak-budak ini budak-budak hebat. Yang lainnya mana? Masih belum datang. Bisa kalau begini, ya kan? Hei, di sini. Ayo, cepat. Iya, bantu yang itu. Tolong bawa. Iya. Siapa lagi? Oh, iya. Dia. Bawa ke sini. Ya. Aku itu. Ya, itu saja. Ya. Aku juga mau. Ya. Ya. Tapi bagaimana?
Mereka bisa masak, berbenah rumah, dan mereka istri yang baik. Mereka akan bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun. Dan yang ini sangat patuh. Malik. Jangan jual dia. Hatiku melarangku untuk menjualnya. Tapi kau lihat sendiri kan, dia ingin dijual. Berapa harga anak itu? Aku tidak tahu cara menjual budak. Yang aku tahu, dia tampan, cerdas, dan bisa baca tulis. Dia juga punya keahlian lain yang menaikkan harganya. Aku tidak jual dengan harga murah. Dia bisa jadi pelayan yang baik di kuil. Jika jadi imam, mungkin dia akan menarik orang-orang untuk pergi ke kuil. Coba beli dia. Bagaimana kalau dimulai dengan 50 deban? Bagaimana kalau 50 deban? Harganya jauh lebih tinggi, Yang Mulia. 100 deban. Harganya bahkan lebih tinggi dari itu. Dia makannya sedikit, tapi kerjanya banyak. Selamat pada Yang Mulia Potifar, karena dia punya selera yang bagus. Dia memilih tempat terbaik untuk membeli budak. Selamat datang, semoga Anda puas dengan budak-budak ini. Lihat, dia bisa bekerja bagai 2 ekor kuda. 200 deban. Yang ini jinak, seperti domba. Yang Mulia, nilai mereka lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari itu. Dia begitu tampan dan juga polos. Jangan sedih, Yusuf. Hari ini mereka membelimu. Tapi suatu hari nanti kau akan membeli mereka semua. Apa yang mereka mau dariku? Kenapa mereka berkumpul di sini? Keindahan ada di dalam semua orang, namun itu tidak terlihat. Sifat-sifat terbaik manusia ditunjukkan dalam dirimu. Mereka melihat esensi dan kebenaran dari diri mereka dalam dirimu, Yusuf. Kenapa mereka mau membayar untuk keindahanku, tapi tidak memperhatikan keindahan di dalam diri mereka? Untuk melihat keindahan di dalam diri mereka, diperlukan wawasan. Tapi kebenaran yang menjelma di dalam dirimu bisa dilihat oleh siapa saja. Tidak semua orang punya wawasan, tapi semua orang bisa melihat. Kalau begitu, aku seperti mereka. Kalau mereka tahu keindahan dalam diri mereka,
mereka tidak akan berebut membeliku. Mereka tidak tertarik pada Yusuf. Tapi tanpa mereka sadari, mereka ingin bertemu wali Allah. Kau pernah dengar bagaimana malaikat sangat ingin melihat manusia? 250. 300. 320. 330. 380 Deben. 385. 400 Deben. Nilainya jauh lebih tinggi dari itu. Siapa yang mau menawar lebih dari 400? Dia sangat kuat. Dia bisa menarik bajak sendirian. Bawa dia juga. Pilihan yang bagus. Semua budak ini harganya 600 Deben. 50. 55. Itu harga yang bagus. 55 Deben. Kau sudah memilih yang terbaik. Beri dia 300. Tapi mereka nilainya lebih dari itu. 320 Deben. 350. Ini budak-budak terbaik. 380. 400 Deben. Jalan. Seribu 10 Deben. 1020 Deben. 1100. Potifar ikut menawar. Sekarang kita harus bagaimana? Dia tidak boleh menang. Potifar harus dikalahkan hari ini. 1200 Deben. 1300 Deben. 1300 Deben. Apa ada tawaran yang lebih tinggi? Aku yakin dengan uang sebanyak itu kita bisa beli 10 budak. Tapi biarlah. Setidaknya kita tidak boleh kalah dari Potifar. Aku menawar 1.500 Deben. Ada yang menawar 1.500 Deben. Apa ada yang lebih tinggi? Ini memalukan. Mereka seperti jual beli barang dagangan. Jika mereka tahu tentang anak ini, maka segunung emas pun tidak cukup untuk membelinya. $2.000. 3.000. 3.000. 3.000. 3.000 Deben. Yang mulia Potifar, Gubernur Mesir, menawar 3.000 Deben. Yang mulia Potifar telah menawar 3.000 Deben. Siapa yang berani bersaing dengan yang mulia Potifar? Selamat! Budak ini milik Anda. Saya jamin Anda telah membeli budak yang sopan, cerdas, dan bisa baca tulis. Selain itu, dia juga membawa keberuntungan. Dia terjual ke Yang Mulia Potifar. Jalan.
Mereka akan bekerja keras untuk Anda, sangat keras. Budak-budak terbaik yang ada di sini. Panggil Zulaikha. Di mana Anda menemukan anak yang tampan ini, Yang Mulia? Aku membeli dia dengan sangat mahal. Berapapun yang Anda bayar, itu tidak cukup. Orang bodoh yang menjual bocah tampan ini pantas dihukum mati. Orang menjual budak untuk mendapatkan emas dan permata, tapi pedagang budak bodoh ini malah menjual permata. Untuk apa? Anda sangat baik, tapi aku hanya seorang budak. Selamat datang di rumah Potifar, nak. Terima kasih banyak, Tuan. Kau baru saja pergi. Apa kau sudah merindukanku? Aku boleh tanya, kenapa aku dipanggil? Aku membeli hadiah untukmu. Apa aku pernah melihat anak ini sebelumnya? Rasanya pernah. Entah di mana. Apakah mungkin dalam mimpi? Wajahnya seperti tidak asing. Aku harus memuji Yang Mulia Potifar karena punya selera yang bagus. Dia unik. Siapa namamu? Yusuf. Yusuf adalah nama Aramaik
atau nama Ibrani? Aku orang Ibrani. Saya rasa dia dari Kanaan di Suriah. Di sana orang bekerja sebagai gembala. Yusuf. Yusuf. Tidak. Aku tidak bisa memanggilmu dengan nama yang berasal dari suku nomaden primitif. Kurasa kita harus mengganti namamu. Jika kau izinkan, kita harus memilih nama Mesir untuknya. Anak ini adalah hadiah dariku untukmu. Namakan dia sesuka hatimu. Terima kasih, tuanku. Kau baik sekali. Jika Anda izinkan, saya mau usulkan sebuah nama Mesir untuk Yusuf. Silakan. Nama yang mirip dengan namanya sekarang. Yuzarsif. Yuzarsif. Aku suka itu. Yuzarsif. Menurutku itu nama yang bagus. Mulai sekarang namamu Yuzarsif. Kau menyukainya? Jika Anda menyukainya, maka aku setuju. Aku mau kau perlakukan Yuzarsif dengan baik. Dia bisa bermanfaat bagi kita. Dan mungkin Zulaikha akan menyukainya dan mengangkat dia sebagai anak. Kenapa tidak? Siapa yang lebih baik dari Yuzarsif? Kalian lihat betapa tampannya dia? Aku belum pernah lihat anak tampan dia seumur hidupku. Apa dia benar-benar budak? Dia tidak tampak seperti budak. Ini kamarmu. Kau menyukainya? Terima kasih Yang Mulia. Kamarnya bagus sekali. Siapkan semuanya agar Yuzarsif bisa istirahat. Ya Allah, terima kasih telah menyelamatkanku dari perbudakan serta memberiku ketenangan dan kenyamanan. Oh Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menaikkan derajatmu. Dia telah mengangkatmu dari dasar sumur menuju puncak kejayaan, serta memberimu pengetahuan untuk menafsirkan mimpi. Kau sekarang lebih cakap dibanding juru tafsir. Pengetahuan ini ada di dalam dirimu, maka kau tidak lagi memerlukan guru. Aku bersyukur. Aku bersyukur pada Allah yang Maha Pengasih. Kau sudah rugi, Malek. Dan kau tetap rugi meski kau menerima emas sebanyak 2 kali berat Yusuf. Ini sungguh kerugian yang sangat besar.
Apa maksud ucapanmu? Kau ingat ketika kita tersesat dalam badai? Hewan-hewan berhenti di dekat sumur air asin? Menurutmu kenapa itu terjadi? Agar kau bisa dapat untung atau untuk menyelamatkan Yusuf? Menurutku air asin di sumur menjadi tawar. Semua itu karena Yusuf. Apa kau ingat waktu aku menampar Yusuf dan tanganku menjadi lumpuh? Lalu aku sembuh setelah dia berdoa dan menyentuhku. Tuan Malik, kau mungkin ingat bahwa Yusuf juga menyelamatkan aku. Aku sembuh karena doanya. Kau mendapat untung dari Yusuf, tapi itu cuma emas. Dan Yusuf bukan anak biasa. Dia melakukan mukjizat. Hanya para nabi yang bisa melakukan mukjizat. Kenapa aku tidak menyadarinya? Siapa Yusuf? Kenapa dia tidak cerita tentang keluarganya? Sial kau, Valeh. Kau merusak kesenanganku. Selama ini aku mengira akan mendapat untung, tapi kini aku sadar ternyata kerugianku lebih besar. Oh, Valeh. Sepertinya yang kulihat bukan budak, melainkan Nabi Allah. Bagaimana kita sampai tidak menyadari ucapannya yang santun? Serta akhlaknya yang mulia. Meskipun terlihat jelas, bagaimana kita sampai tidak menyadari jiwanya yang bersih? Aku bersumpah mulai malam ini, aku meninggalkan berhala dan menyembah Tuhannya. Aku akan menebus kesalahanku, aku janji. Aku akan melakukan sesuatu. Kau mau pergi kemana? Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Tunggu sampai pagi. Di mana istana yang mulia Potifar? Lurus saja, di ujung jalan itu. Hei, kalian mau apa? Kami ingin bertemu yang mulia. Kalian harus minta izin Rodomon. Naiklah. Komandan, kedua pria ini ingin bertemu yang mulia Potifar. Kenapa kalian ingin bertemu gubernur Mesir yang mulia Potifar? Kami menjual seorang budak padanya. Tolong beritahu dia, bekas pemilik budak yang dia beli kemarin datang. Aku tanya kenapa kalian ingin bertemu dia? Dia kelebihan membayar kami. Kami ingin mengembalikan uang ini padanya. Kalau begitu tunggu di sini. Ada apa, Rodomon? Pedagang yang kemarin menjual budak pada Anda ingin bertemu.
Kau tampak tidak senang, Ibrani. Saya senang berada di sini, tapi saya tidak senang menjadi budak. Apa kami memperlakukanmu seperti budak? Perlakuan Anda pada saya menunjukkan kebaikan Anda. Saya merasa begini karena satu saya sebagai budak. Bagus. Jawaban yang tepat dan penuh perhitungan. Saya menaruh harapan padanya yang mulia. Dia juga bisa membaca dan menulis. Kalau begitu dia hampir bagus semua. Kecuali mungkin lidahnya yang harus diberi pelajaran. Yakinlah bahwa saya akan menjaga lidah saya. Dan saya tidak akan bicara tanpa izin dari Anda atau yang mulia Potifar. Bagus, itu lebih baik. Kau berasal dari mana? Siapa nama orang tuamu? Apa bedanya yang mulia? Berkelana di gurun dan menggembala domba bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan. Siapa yang bertanya padamu? Wajah Yuzarsif saja sudah menunjukkan kemuliaan dan martabatnya. Ada apa, saudagar? Apa kau berubah pikiran? Tidak. Sebelum aku bilang pada Yang Mulia alasanku kemari, aku boleh minta izin bicara empat mata dengan Yusuf? Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal padanya, Yang Mulia. Aku maklum. Yuzarsif memang membuat orang jadi sayang padanya. Antarkan mereka semua ke koridor. Lihat, dia tidak sanggup berpisah dengan Yuzarsif. Aku datang untuk menanyakan nama keluargamu, Yusuf. Aku tidak akan pergi sampai kau bilang padaku. Sudah aku bilang, aku putra Tidak. dari... Aku sudah dengar itu. Demi Allah, katakan, siapa kau sebenarnya agar pikiranku tenang? Aku akan bilang jika kau bersumpah bahwa kau tidak akan mengatakan ini pada siapapun. Aku bersumpah. Aku bersumpah demi Tuhannya Ibrahim. Aku Yusuf, putra Yakub, putra dari Ishak, putra dari Ibrahim. Ya Allah, celaka aku. Aku sepupumu, Yusuf. Kau keturunan Ishak, sedangkan aku keturunan Ismail, kurban Allah. Semoga Allah tidak mengampuniku. Apa yang sudah kulakukan? Kenapa aku sampai menjualmu? Tapi aku tahu kita sepupu. Dan aku tidak marah kau telah menjualku. Aku harus dibawa ke Mesir untuk dijual. Semua kejadian kehendak Allah dan akan berujung pada satu kejadian besar. Semua mukjizat itu, mestinya aku tahu bahwa kau bukan manusia biasa. Kau seorang nabi. Celakalah aku yang sudah menjual seorang nabi sebagai budak. Bagaimana aku bisa menanggung rasa malu ini? Tenanglah. Ayo bangun. Seperti kataku, ini harus terjadi. Aku harus datang ke Mesir untuk menjadi nabi. Yang kau lakukan sudah benar. Untuk itu aku berterima kasih.
Aku akan menebus kesalahan ini. Terima ini. Ini surat penjualanmu sebagai budak yang ditandatangani para pemilik lamamu. Sembunyikan baik-baik. Kau tetap di sini. Aku tidak mau kau melihat sengketa kami. Aku minta maaf pada Yang Mulia, Gubernur Mesir. Aku meminta transaksi kita dibatalkan. Aku tidak bisa menjual Yusuf. Oh, bagus. Bagus. Aku sempat mengira kau orang bodoh yang tidak bisa menghargai permata. Tapi ternyata aku keliru. Kau telah menyadari nilai dari permata ini. Namun, sudah terlambat. Mestinya kau memikirkan itu sebelum kau menjualnya. Transaksi sudah dilakukan. Yang Mulia, aku bersedia memberikan seluruh kekayaanku agar Yusuf kembali. Tolong kembalikan dia padaku, Yang Mulia. Kau tidak dengar apa yang dikatakan oleh Potifar? Kami tidak akan mengembalikan Yuzarsif padamu berapapun yang kau tawarkan. Dan aku sudah bilang aku menyesali transaksi itu. Yusuf tidak untuk dijual dan kami tidak akan meninggalkan tempat ini tanpa dia. Jika kalian tetap berlaku kurang ajar, aku akan penjarakan kalian berdua. Sekarang keluar. Aku tidak akan pergi tanpa Yusuf. Yang Mulia, izinkan kami membawa dia. Rodomon, bawa mereka ke penjara. Allah jadi saksiku bahwa aku telah membeli Yusuf, tapi aku tidak menjual dia. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Bawa mereka pergi dari sini. Kembalikan dia padaku. Kembalikan Yusuf. Kembalikan dia padaku. Bawa mereka. Yusuf, jaga dirimu. Kembalikan dia padaku. Yusuf. Yang Mulia, tolong maafkan mereka. Mereka membahayakan jiwa mereka demi saya. Mereka pantas untuk mendapatkan hukuman berat. Saya mohon. Tapi aku akan memaafkan mereka demi Yuzarsif. Sekarang bebaskan mereka. Mereka tidak perlu dipenjara. Yuzarsif, apa yang kau miliki sehingga pedagang budak rela mengorbankan jiwanya untukmu? Saya tidak tahu. Saya tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dimiliki manusia lemah seperti saya? Maka Yuzarsif tidak punya lagi kewajiban pada kita. Karena uang yang kita pakai untuk membelinya telah dikembalikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia, saya tahu berterima kasih. Saya akan membalas kebaikan Anda dengan dinar atau deben. Aku berterima kasih atas hadiah yang tidak ternilai ini. Karimama, bawa Yuzarsif ke permandian, pakaikan dia baju baru dan bawa dia padaku. Baik, Yang Mulia. Kau perhatikan, tidak seperti yang lain. Yuzarsif tidak pernah membungkuk. Jangan khawatir. Itu hal yang akan dia pelajari. Aku yakin dia sengaja melakukan itu bukan karena dia tidak tahu. Aku mau Yusuf. Kembalikan dia padaku. Aku mau budak yang sudah kau jual. Kembalikan dia padaku. Kami mau Yusuf. Kami tidak akan menjualnya. Mana budak yang sudah kau jual?
Kembalikan Yusuf pada kami! Apa yang terjadi? Ada apa dengan mereka? Hah? Aku mau Yusuf! Kalian beruntung. Jika bukan karena permintaan Yuzarsif, kalian sudah ada di penjara. Pergi sekarang dan jangan kembali. Aku tidak akan pergi tanpa Yusuf. Lihat saja. Aku menyuruh kalian pergi. Berhenti membahayakan jiwa kalian. Potifar dan istrinya tidak bodoh seperti aku hingga mau kehilangan permata seperti Yusuf. Kita sudah rugi besar. Kau yang sudah rugi, bukan aku. Berkat kebaikan Allah, aku mendapat untung. Kau untung? Bagaimana bisa? Kau kehilangan Yusuf tanpa mendapat apapun sebagai gantinya. Tapi sebagai ganti kehilangan Yusuf, aku telah menemukan Tuhannya. Semalam, aku meninggalkan berhala dan aku mendapat anugerah tauhid dari Yusuf. Baiklah, aku mengalami kerugian besar. Meskipun aku tidak menjual Nabi Allah, aku tidak akan pernah memaafkan diriku selama aku hidup. Pergilah ke negeriku dan sebarkan ajaran tauhid mulai sekarang. Selama Yusuf ada di kota ini, aku tidak bisa pergi. Ayo kita kembali ke kafilah.